Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR yang disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan kami juga masih mengangkat tema Gaung Kusta di Udara bersama dua narasumber yang terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dr. Febrina Sugianto selaku Junior Technical Advisor NLR Indonesia, kemudian ada juga Malika, manajer program dan podcast KBR. Tadi di awal kita juga sedikit banyak sudah menyinggung soal apa itu kusta, kemudian bagaimana KBR akhirnya memberikan perhatian yang sangat luar biasa terhadap isu marginal seperti kusta dan disabilitas. Dan kita sudah banyak juga mendapatkan pertanyaan dari pendengar kita ya melalui nomor WhatsApp di 081211188181, kemudian live chat YouTube di Berita KBR, serta kami juga masih menunggu telepon Anda bebas pulsa gratis ya di 0800 245 7893. Tapi sebelum kita bacakan satu persatu ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Dokter Febrina, ini salah satu penyebab kusta sulit ditangani adalah karena adanya stigma buruk terhadap kusta. Nah, apa saja nih hoax atau mitos yang sering beredar terkait kusta dan seperti apa dampaknya bagi pasien kusta atau orang yang pernah mengalami kusta OYPMK? Ya, jadi kalau untuk hoax atau mitos yang sering banget beredar terkait kusta itu yang pertama banyak banget orang yang masih berpikiran bahwa kusta itu adalah kutukan akibat dari kutuk ataupun dosa yang dilakukan di masa lalu. Jadi kayak karena sudah berdosa jadi terkena kutukan, hal-hal seperti itu. Terus kusta itu menular dengan sentuhan. Kusta itu karena higienitas yang buruk atau kurang menjaga kebersihan, dan kusta itu tidak bisa disembuhkan. Itu beberapa 4 hoax yang paling sering saya temui ketika saya pergi ke lapangan. Dan itu efeknya sangat sangat buruk bagi OYPMK. Yang pertama, kalau mereka mikir itu kutukan, jadi mereka nggak cari solusi ataupun jalan keluar, malah mereka cenderung ada perasaan malu untuk keluar, untuk mencari pertolongan gitu. Jadinya tidak terdeteksi kasusnya. Nah, terus habis itu bahkan sebuah komunitas ada yang masih mengucilkan OYPMK karena berpikir bahwa itu akan membawa bad luck ataupun kayak kesialan bagi komunitasnya. Nah, itu tuh masih ada. Terus habis itu kusta itu menular dengan sentuhan. Jadi kalau ada orang yang sakit kusta nggak mau deket-deket, nggak mau sentuh, nggak mau ada di ruangan yang sama. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh sangat buruk bagi OYPMK karena yang pertama adalah mereka perlu ditemukan, yang kedua mereka perlu pengobatan. Dan pengobatan itu bukan pengobatan yang pendek dan butuh banyak support di situ. Nah, apabila orang sentuhan atau berada di ruangan yang sama aja nggak mau, gimana mereka bisa dapat support untuk menjalani pengobatannya. Dan yang terakhir adalah dibilangnya kusta itu tidak bisa disembuhkan. Nah, ini tuh benar-benar salah dan ini adalah hoax ataupun mitos yang fatal. Karena kalau orang udah nggak ngerasa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, jadinya putus asa dan jadi nggak mau cari usaha untuk mendapatkan pengobatan. Jadi merasa kalau minum obat itu malah jadi percuma kayak gitu. Nah, itu tuh benar-benar sangat efeknya negatif sekali untuk OYPMK. Jadi kusta sendiri sebenarnya bisa diobati dan bukan penyakit kutukan ya dokter ya? Iya, betul. Baik. Bukan. Dan untuk pengobatannya sendiri seperti apa sih, bisa dijelaskan? Nah, untuk pengobatannya sendiri yang digunakan adalah pengobatan yang disebut MDT atau multi drug therapy. Ini adalah kombinasi obat, bentuknya blister. Jadi bentuknya satu blister gitu, satu saset gitu. Nah, isinya beberapa obat yang diminum setiap hari. Untuk kusta yang tipe Pauci basiler, itu ada setiap blister 1 bulan. Terus diperlukan 6 blister yang dapat dikonsumsi selama 6-8 bulan. Nah, sedangkan kalau untuk multibasiler yang tipe selanjutnya itu sama, menggunakan satu blister per bulan, tapi butuh 12 blister yang bisa dihabiskan selama 12-18 bulan. Jadi 1 blister per bulan gitu. Baik. Nah, kalau dari KBR, Kantor Berita Radio ya, sebagai salah satu yang diajak bekerja sama berkolaborasi oleh NLR Indonesia dalam menggaungkan soal kusta ini. Nah, ini pas banget dengan pertanyaan Ray melalui WhatsApp nih.
bagian dari strategi ya. Bagaimana cara media menginformasikan sebuah literasi atau informasi yang sensitif tapi tanpa melukai perasaan orang lain. Nah, ini susah nih ya. Dan untuk stigma kusta ini, bagaimana sih cara meliterasi dengan orang awam yang tidak mengerti istilah-istilah medis maupun sama sekali tidak terbuka dengan ilmu medis? Banyak tantangannya pasti. Strateginya seperti apa nih, Malika? Ini sih kami juga banyak diskusi dengan teman-teman NLR ya, bagaimana kemudian membawa isu ini dalam podcast gitu ya. Kita tentu tahu batasan-batasan mana kemudian diskusi itu, gimana caranya juga tidak melukai pihak-pihak lain ya, misalnya kita, ya penderita kusta itu sendiri ya, ya tapi kita bahas misalnya soal hoaxnya, soal bagaimana situasi terkini gitu. Mungkin yang apa ya, ini sih briefing juga dilakukan terhadap penyiarnya gitu. Jadi ada bacaan-bacaan dulu sih yang harus kita Riset pelajari gitu ya. ya. Riset dulu ya, tentu itu harus dilakukan sebelum membuat tornya misalnya gitu. Eh, dan ini juga dicek lagi di teman-teman NLR apakah ini sudah oke kita membuatnya seperti ini gitu. Fokusnya sih sebetulnya dalam podcast ini yaitu tadi memberikan pemahaman juga mendorong sebetulnya teman-teman dengan kusta ini juga bisa mandiri begitu. Begitu itu sih yang dilakukan. Baik. Jadi sebisa mungkin sih kita berada dalam koridor yang betul gitu ya, jangan sampai justru kita mengangkat ini niatnya meruntuhkan stigma malah justru menguatkan kayak gitu-gitu. Baik, dan salah satunya mungkin juga bisa diinformasikan juga bahwa KBR dengan ruang publik ini yang disiarkan secara live di 100 radio jaringan ya di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Selain disiarkan secara live, nanti kita juga akan dinaikkan ke dalam bentuk podcast ruang publik ya kan? Di mana Malika bisa mendengarkan? Di kbrprime.id atau juga bisa search di Spotify atau aplikasi mendengarkan podcast lainnya ya. Kalau Baik. untuk dengan NLR ini namanya SUKA, SUKA Yes. atau Suara untuk Indonesia Bebas Kusta Nah, selain gitu. ada podcast khusus dengan Suka dengan LRR ini ya, kita juga disiarkan melalui apa namanya podcast ruang publik. Jadi yang ketinggalan untuk dengerin live-nya bisa dengerin lagi nanti gitu. Baik. Nah, ada juga pertanyaan lain yang sudah ada nih dari siapa nih? Dari YouTube ya. Oke, saya akan bacakan lagi banyak banget udah pagi-pagi nih. Dari Nita. Nita di mana? Sejauh ini adakah tempat untuk menampung penderita kusta? Mengingat ada kawasan di daerah penderita masih keliaran dan teman-teman hingga teman tersebut di apa? Hah? Oh, diberi nama Taman Kusta. Oh gitu. Baik. Ini siapa nih yang akan menjawab? Dokter pasti ya. Dari Nita. Ya, jadi kalau untuk pengobatan untuk pasien kusta sebenarnya tidak perlu dipisahkan di penampungan khusus ataupun ada di perawatan bangsal khusus gitu untuk kusta itu tidak perlu. Karena ketika pasien kusta sudah terkonfirmasi, pengobatan bisa langsung dimulai. Nah, ketika pengobatan mulai mengkonsumsi MDT, itu 72 jam setelah dosis pertama itu sudah risiko penularannya sudah jauh sangat turun. Hanya tersisa sekitar 20% atau kurang dari 20% bahkan. Dan itu jadi sangat tidak menular gitu. Dan untuk penularannya sendiri juga sebenarnya tidak segampang itu orang bisa tertular kusta. Karena misalnya nih butuh kontak erat. Kontak erat itu lebih dari 15 jam. Nah itu tuh terus habis itu dari 100 orang yang terkontak dengan kusta yang menghasilkan gejala itu hanya 5 dan yang maksudnya yang terinfeksi itu hanya 5 dan yang jadi gejala itu hanya sekitar 2 dari 5 itu. Jadi kayak sangat transmisinya itu sangat rendah, nggak kayak COVID gitu loh, nggak setinggi COVID transmission rate-nya. Dan itu untuk untuk dipisahkan di satu bangsal tersendiri itu tidak diperlukan karena ketika sudah mulai MDT sudah tidak menular kayak gitu. Oke, jadi jangan khawatir apalagi berlebihan gitu ya dokter ya? Iya, nggak perlu takut berlebihan dan itu kontaknya tuh kalaupun memang menular itu menular dari kontak erat dan kontak erat itu tinggal di rumah yang sama, bukan kayak kita sekedar ketemu hai gitu, nggak seperti kayak gitu. Mungkin Jadi nggak usah ada interaksinya rasa takut.
lebih intens Heeh. ya. Iya, jadi nggak usah ada rasa takut. Nah, itu bagian dari stigma sebenarnya yang tadi dibilang. Kayak Hmm, kalau orang-orang kusta berkeliaran ini di taman kusta, apa nggak ada tempat yang untuk digabungkan? oke. Itu tuh masih bagian dari stigma karena sebenarnya tidak perlu dilakukan intervensi seperti itu, cukup Baik. melakukan pengobatan seperti biasa gitu. Nah, harapannya dari sini nanti teman-teman pendengar nih terutama yang sudah menanyakan tadi semakin open minded lagi ya. Baik. Betul, ya. Nah, kalau soal ini tantangan penanganan kusta, minimnya pemahaman kusta berbagai pihak bahkan di kalangan tenaga kesehatan sendiri. Apa saja sih program yang dilakukan NLR Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman sekaligus menangkal hoax, dan program ini menyasar kalangan siapa saja? Salah satu mungkin Nah, melalui program ini ya, KBR. mm-mm. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau di NLR sendiri itu ada kan yang ada tiga main program itu. Yang pertama adalah zero transmission atau menghentikan transmisi, terus zero disability mencegah terjadinya kecacatan, dan yang terakhir adalah zero exclusion artinya menurunkan stigma. Nah, program-program yang dilakukan itu orientasinya lebih ke awareness raising atau meningkatkan pemahaman ataupun awareness dari masyarakat. Nah, kalau di sini tuh lebih banyak sebenarnya di zero exclusion dan 2 zero lainnya juga memang ada semua. Cuman kalau yang salah satu program yang paling diunggulkan adalah awareness raising program yang disebut SUKA tadi, Hmm. Suara untuk Indonesia Bebas Kusta ini. Sasarannya itu adalah publik secara umum untuk melalui talk show di radio secara bulanan, terus mahasiswa khususnya ilmu kesehatan melalui seri webinar, kemudian media-media melalui sensitisasi dalam produksi konten yang sensitif disabilitas termasuk kusta di dalamnya, terus juga menyasar private sector yang melalui pelibatan di tiap talk show dan workshop untuk sosialisasi prinsip inklusif disabilitas dalam lingkungan kerja. Nah, kalau untuk yang 2 zero lain yang ada di leprosy control program itu sendiri, kita melakukan awareness raising dengan promosi kesehatan yang dilakukan dengan tatap muka maupun secara virtual kepada tenaga-tenaga kesehatan, terus mahasiswa di program studi kesehatan, dan juga orang-orang yang bekerja di lapangan, tenaga medis, dan orang-orang komunitas yang masih termasuk ke dalam wilayah endemik kusta. Oke, Gitu. Itu baik. yang dilakukan sejauh ini. Dan ada beberapa pertanyaan tapi nanti dijawabnya setelah jeda ya. Saya bacakan terlebih dahulu dari Hendra Suhendra, KSB. Di saat pandemi ini strategi khusus apakah yang dilakukan untuk menangani kasus kusta di Indonesia? Karena pandemi mobilitas masyarakat dibatasi. Nah, kemudian dari Isnaini Komarudin, Dokter Febrina, menurut pengalaman dokter, apa kendala paling berat yang dialami oleh penderita kusta atau OYPMK? Apakah mudah membangkitkan kepercayaan diri mereka? Pasti butuh ada tantangan tersendiri gitu ya. Nah, semuanya akan dijawab setelah jeda, dan Malika nanti boleh di-share juga ya. Kira-kira apa saja nih yang sudah diproduksi, bagaimana cara mengemasnya sehingga menarik ya kan?